Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Eni Sriwidayati, CKP Angkatan 10 dari SDN 1 Giri, menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan dari praktik coaching supervisi akademik ini adalah agar CKP dapat melakukan praktek coaching dengan sesama CKP lain untuk mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran dan juga keseharian CKP. Dalam kegiatan praktik ini, saya dibantu oleh dua rekan saya, yaitu Bapak Muhammad Safarudi SPD dari SLB Negeri Banyuwangi sebagai coach, dan juga Bapak Rasuki SPD dari SMK PGRI 2 Giri sebagai coach. Sedangkan saya sendiri berperan sebagai observer dalam kegiatan ini. Berikut adalah percakapan pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Rasuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak hari ini. Penuh semangat saya hari ini mau ketemu Pak Rasuki nih, semangat saya luar biasa. Ya. Luar biasa ini. Gimana anak-anak di rumah? Anak-anak sangat menyenangkan. Anak-anak sekarang itu ada kegiatan lomba di lingkungan. Jadi anak-anak itu semangat sekali menyambut kegiatan lomba pada hari ini. Oh, Masya Allah. Ini perannya Pak Rasuki tentunya yang membuat anak-anak jadi seperti itu. Alhamdulillah kita semuanya berkolaborasi di keluarga. Luar biasa. Oke, ini Pak Rasuki, ini hari ini kita akan melakukan apa itu namanya kegiatan coaching ya. Kegiatan ini ada 3 tahapan Pak. Yang pertama ini adalah pra-observasi, kemudian nanti saya akan melakukan observasi, dan setelah itu ada kegiatan pasca observasi. Nah, saya dengar ini dari Pak Rudi, katanya nanti Pak Rudi ini ada suatu masalah yang ingin di-sharing dengan Pak Rasuki, begitu katanya. Betul sekali. Kemarin Pak Rudi itu ketemu saya di Taman Sri Tanjung. Di situ Pak Rudi mengatakan ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Oh gitu. Jadi saya oke, siap kalau begitu. Saya seperti itu. Jadi kita akan melakukan percakapan dengan Pak Rudi. Rencananya kapan itu Pak? Rencananya besok Bu. Rencana besok di jam 8 pagi. Saat itu saya jamnya kosong, Pak Rudi juga jamnya kosong. Oh, mungkin. Kebetulan sekali kalau begitu saya besok juga jam segitu kosong. Siap. Kalau begitu besok saya bertiga ya Pak ya. Saya akan melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang Pak Rasuki lakukan. Siap. Tapi sebelumnya Pak, ini untuk saling memberikan penguatan untuk proses besok. Di sini kan saya mau mengamati panjenengan besok. Tapi sebelum saya mengamati, ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dari indikator yang akan saya amati. Yang pertama Pak, besok itu proses coachingnya Pak Rasuki, harapannya yaitu Pak Rasuki di sini sudah mengetahui prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Di mana prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama yaitu kemitraan, di mana kedudukan Pak Rasuki dengan Pak Rudi ini bukan atasan dengan bawahan tetapi setara. Kemudian yang kedua, prosesnya sekreatif mungkin. Bagaimana Pak Rasuki besok melakukan proses coaching itu dilakukan senyaman mungkin, semenarik mungkin, sehingga Pak Rudi dalam menyampaikan itu juga nyaman. Kemudian tentunya nanti diharapkan Pak Rasuki bisa memaksimalkan potensi dari Pak Rudi. Nanti kan Pak Rudi pastinya menyampaikan suatu, terus dengan menggali, harapan nanti Pak Rudi bisa memaksimalkan potensi Pak Rudi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kompetensi untuk coaching. Di sini ini poinnya nanti dalam melakukan proses coaching, Pak Rasuki harus yang pertama memiliki kesadaran penuh, hadir penuh, pikirannya tidak kemana-mana, fokus kepada teman kita Pak Rudi yang ingin menyampaikan suatu kepada dirinya. Yang kemudian supaya nanti Pak Rasuki itu bisa menggali
potensi yang ada di dirinya Pak Rudi, tentunya Pak Rasuki harus menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian setelah menjadi pendengar yang aktif, untuk terus bisa menggali Pak Rudi, tentunya Pak Rasuki harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa Pak Rasuki lakukan apabila Pak Rasuki menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga, dalam proses coaching besok tentunya Pak Rasuki harus menggunakan alur tirta tahapannya. Yang pertama yaitu tujuan besok ketemu Pak Rudi, sampaikan apa tujuan pertemuannya itu. Kemudian bagaimana, yang kedua Pak Rasuki menggali permasalahan apa yang ada pada Pak Rudi. Kemudian yang ketiga yaitu R, bagaimana di situ nanti Pak Rudi dirangsang untuk membuat sebuah perencanaan ke depan dari permasalahan itu. Dan yang terakhir tentunya komitmen ya, tanggung jawab melakukan dari apa yang menjadi permasalahan itu. Selanjutnya Pak, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Dari proses yang sudah disampaikan Bu Eni tentang rubrik penilaian, insya Allah saya sudah memahami itu. Tinggal bagaimana nanti pada proses coachingnya saya bisa menerapkannya dengan sesuai yang saya harapkan dan kita harapkan. Luar biasa gitu. Sebelumnya nanti ini masih saya ajukan beberapa pertanyaan lagi nih Pak untuk memperkuat proses jalannya coaching besok. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan untuk proses coaching besok ini? Ya, tentunya dalam proses kompetensi inti yang saya lakukan di coaching nanti ya ada 3. Yang pertama itu adalah harus hadir secara penuh supaya nanti ya coach merasa nyaman dan memiliki sifat keterbukaan saat menyampaikan permasalahan yang ingin disampaikan. Kemudian saya harus melakukan pendengaran secara aktif agar supaya nanti kita ada hubungan yang baik dengan coach, sehingga nanti timbul bagaimana yang ingin disampaikan benar-benar sesuai yang masalah yang disampaikan oleh coaching nanti. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu saya harus menggali potensi dari kata kunci yang dikeluarkan atau diutarakan dari seorang coaching nanti. Oh begitu. Jadi 3 kompetensi, tiga-tiganya ingin dikembangkan. Tapi kalau lebih spesifik lagi dari ketiganya itu Pak, yang ingin lebih dikembangkan lagi di antara 3 itu yang mana Pak? Oke. Kalau secara lebih spesifiknya, saya ini ingin melakukan mendengar secara aktif dengan rasa nantinya supaya nanti dalam prosesnya nanti seorang coach itu benar-benar merasa di dalam permasalahan yang mereka rasakan, yang dirasakan itu benar-benar dimunculkan, sehingga saya ingin membantunya dari bagaimana sih rasanya ketika saat melakukan suatu perasaan yang disampaikan oleh seorang coach. Nah, di situ saya bisa mengembangkan potensinya dari mendengar aktif rasa. Oh, gitu. Jadi yang ingin lebih spesifik yang mendengarkan aktif ya dengan teknik rasa. Luar biasa ini Pak Rasuki. Terakhir pertanyaan dari saya. Dari kegiatan yang besok kita lakukan itu tentunya apa itu namanya indikator besok itu prosesnya berjalan dengan lancar. Indikatornya seperti apa menurut Pak Rasuki? Oke, yang saya harapkan dari percakapan besok dengan Pak Rudi dalam proses coaching itu nanti diharapkan Pak Rudi bisa menemukan solusinya sendiri dari bagaimana dalam proses percakapan nanti saya bisa memberikan arahan-arahan sehingga Pak Rudi bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian yang kedua, dalam proses coaching itu tentunya saya akan melakukan suatu proses dengan alur tirta tadi, yaitu dengan melakukan menyampaikan tujuan permasalahan dulu, tujuan percakapan yang akan dilakukan, kemudian di situ melakukan identifikasinya, kemudian melakukan rencana pengembangan ke depan dari seorang coach, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab atau komitmen yang harus dilakukan dari seorang coach. Baik, luar biasa. Jadi indikator keberhasilan kegiatan besok yang disampaikan Pak Rasuki tadi, yang pertama bagaimana Pak Rudi selaku coach itu bisa bisa keluar sendiri ya, menemukan solusinya sendiri tanpa terasa dari percakapan yang akan dilakukan besok. Wah, luar biasa ini Pak. Kemudian kita Pak Rasuki tentunya menggunakan alur tirta. Wah, ini menarik sekali. Ini saya belum besok saya sudah membayangkan
bakal menarik ini Pak, apalagi besok. Jadi kalau sudah melakukan alur saya rasa nanti besok akan berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Semoga saya bisa membantu Pak Rudi nanti dalam hal menemukan sendiri solusi yang Pak Rudi temukan dengan sendirinya. Luar biasa. Oke, saya rasa saya cukupkan dulu Pak untuk kegiatan pra observasi ini. Kita ketemu lagi besok. Saya akan melakukan pengamatan, kemudian kita jadwalkan lagi untuk melakukan refleksi dan umpan balik pada kegiatan pasca observasi. Oke, Siap. terima kasih Pak Rasuki Oke, atas sama-sama, waktunya. Bu. Sama-sama. Mohon maaf barangkali tadi ada yang kurang berkenan. Oh, tenang, kita selalu saling memaafkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan pra-observasi, saya melakukan observasi atau pengamatan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bapak Rasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Minta waktunya sebentar ya Pak. Boleh. Boleh nggak Pak? Nggak ganggu ya Pak? Tidak, kalau cuma untuk 8 sampai 15 menit, insya Allah masih ada. Alhamdulillah. Ya, kebetulan tadi saya lihat Pak Rasuki di depan waktu istirahat kok kelihatannya santai gitu kan. Makanya saya masuk. Iya, betul. Pak Rasuki, jadi begini Pak. Kemarin itu kan Bapak memberikan instruksi ke saya selaku wakil kurikulum Bapak bahwa Pak Rudi jangan lupa untuk melakukan pengimbasan dan begitu ya Pak, tentang materi PowerPoint atau presentasi yang sudah saya pelajari kemarin di Malang gitu ya Pak. Iya. Nah ini begini Pak, saya itu agak kebingungan ya Pak, acara pengimbasan yang saya lakukan. Jadi tujuan kita melakukan percakapan hari ini, bagaimana Pak Rudi itu melakukan presentasi di materi PowerPoint itu supaya bisa lancar, Iya. bisa baik, tampilannya bagus, Betul. begitu ya Pak ya. Dalam untuk melakukan presentasi, ketika saat melakukan suatu proses presentasi materi yang sudah dilakukan waktu pelatihan di Malang, kemudian Pak Rudi tinggal melakukan diseminasi kepada teman-temannya, tinggal bagaimana merangkai presentasi itu dengan sebaik mungkin. Iya. Nah, dari Pak Rudi dalam bentuk melakukan suatu bentuk presentasi itu, kira-kira Pak Rudi itu sudah pernah membuat PPT ini sebelumnya atau belum? Yang pasti sudah Pak, ketika pelatihan kemarin kan dikasih tugas gitu Pak. Cuman saya pribadi sempat melakukan praktek kemarin pengimbasan di kelas 7A. Jadi beberapa Bapak dan Ibu guru itu kayak terlihat tidak fokus gitu Pak pada saya, kayak tidak bisa memperhatikan. Jadi saya sendiri agak merasa apakah ada yang salah gitu ya Pak. Berarti dalam presentasi yang dibuat itu masih kurang menarik begitu mungkin ya kira-kiranya. Nah, idealnya yang menarik menurut Pak Rudi itu seperti apa PPT yang menurut idealnya yang menarik? Iya, ideal yang menarik itu yang jelas bisa tidak terlalu fokus ke materi dulu gitu ya Pak. Jadi saya bisa memahami materi dari PPT yang saya buat, tidak melulu saya lihatkan semua kan gitu ya Pak. Berarti yang menurut idealnya Pak Rudi dalam melakukan presentasi supaya tampilnya baik itu tidak melulu materi saja ditampilkan, tapi ada beberapa yang harus bisa dikembangkan begitu ya. Nah, dari itu mungkin ada nggak hal lain yang perlu diidealkan lagi selain daripada materi dan bagian apa yang dikembangkan lagi di PPT? Dan nggak yang menarik lagi dari sekitar? Oke, mungkin bisa saya tambahi selain pemahaman materi, kemudian tampilan yang bagus, dan juga saya tambah speaking gitu ya Pak ya, dan pengolah kata atau public speaking yang bagus gitu Pak. Ya, jadi saya dapat dari Pak Rudi bahwa untuk supaya presentasinya itu baik, maka Pak Rudi itu melakukan satu tidak tampilan materi saja yang dipaparkan di PPT, tapi diselingi dengan kegiatan atau kembangkan hal lain seperti adanya ice breaking, supaya nanti ketika penyampaian itu tidak merasa bosan bagi audiens yang perlu disampaikan untuk materi PPT itu. Nah,
Berarti kira-kira Pak Rudi kapan nih akan melakukan sebuah revisi dari PPT yang telah Pak Rudi buat sebelumnya? Ya kalau bisa ya secepatnya Pak. Secepatnya ya. Iya, di situ untuk segera memperbaiki, juga menambah wawasan gitu ya Pak. Sembari saya menentukan persiapan di kelas berikutnya untuk saya memberikan diseminasi. Oke, berarti itu akan ditindaklanjut setelah kita melakukan proses percakapan ini ya Pak Rudi, supaya Pak Rudi bisa menyiapkan betul-betul pada saat presentasi yang akan ditampilkan dengan presentasi yang baik dan audien yang Pak Rudi hadapi nanti itu merasa tidak bosan. Berarti Pak Rudi itu harus segera mungkin membuat presentasi itu semenarik mungkin dan juga diselingi dengan berita SPG. Nah, kira-kira nih Pak Rudi, kira-kira ada nggak hal teknis lain yang perlu dikembangkan dari Pak Rudi saat melakukan presentasi? Yang pastinya sih dari sini bisa saya temukan bahwa selain saya memahami materi, kemudian membuat bahan PPT yang bagus, saya akan melatih public speaking saya, kemudian berlatih di hadapan cermin Pak. Jadi saya itu agak grogi sebetulnya Pak di hadapan dengan orang-orang itu. Mungkin dengan berlatih di atas cermin, di depan cermin, kemudian bisa mencari teman untuk saya jadikan tutor. Apakah sudah tepat materi yang akan saya berikan? Betul. Jadi Pak Rudi itu harus melatih dengan sebelum melakukan presentasi, maka Pak Rudi melatih diri di depan cermin untuk melatih untuk satu komunikasi yang baik, kemudian bagaimana sih sikap yang baik pada saat melakukan presentasi di audiennya, gitu ya. Nah kira-kira nih Pak Rudi, kapan nih presentasi yang akan dilaksanakan Pak Rudi nanti? 2 hari setelah ini Pak. 2 hari setelah ini, berarti Pak Rudi ini sudah mencanangkan untuk revisi dari PPT-nya tadi, berarti harus segera mungkin. Berarti nanti Pak Rudi sudah mulai berlatih cermin supaya nanti pada 2 hari yang akan datang sudah menyampaikan PPT yang dihasilkan dari pelatihan di Malang, kemudian menyampaikan ke teman-teman guru di sekolah. Nah, saya cukup menarik lagi dalam percakapan ini, namun waktunya lagi-lagi ini saya cuma ada waktu 8-15 menit dan ini sudah mendekati dari akhir percakapan kita di waktu-waktu menit akhir ini Pak Rudi. Nah, dari percakapan ini nih, apa yang Pak Rudi sudah dapat? Yang jelas saya dapati pengembangan materi yang dari Bapak harus kembangkan lagi, dan itu menjadi komitmen saya untuk memperbaiki menjadi PPT yang bagus. Kemudian komitmen yang kedua yaitu tentunya menarik audien, jadi peserta itu bisa lebih dapat masuklah materi yang akan saya berikan itu bisa sampai tujuan inti dari apa yang saya buat. Baik, berarti dari ini Pak Rudi sudah bisa menemukan solusi yang perlu Pak Rudi temukan untuk mengingatkan dari tadi di awal pembicaraan Pak Rudi ini kebingungan masalah membuat presentasi dan pada akhirnya menemukan dengan sendiri bagaimana sih presentasi yang ditampilkan supaya baik. Jadi Pak Rudi itu memberikan tidak materi saja tapi diselingi dengan ice breaking, kemudian nanti juga bagaimana Pak Rudi juga berlatih di cermin begitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan audien atau dengan guru-guru lain. Nah, Pak Rudi menarik sekali dari apa yang disampaikan Pak Rudi. Mungkin saya ingin mendengar lebih lanjut lagi nih perkembangannya Pak Rudi setelah melakukan presentasi ke teman-teman guru, ke audiennya nanti di 2 hari setelahnya. Kira-kira kapan lagi nih kita bertemu lagi untuk? Iya, harapannya secepatnya Pak, karena dengan hal seperti ini bisa menggali apa saya yang kurang, jadi kan sekaligus evaluasi saya gitu. Kita sangat berharap Bapak bisa meluangkan waktu Pak untuk saya siap selalu evaluasi diri saya terkait materi yang saya sampaikan. Berarti kita akan ketemu lagi kalau besoknya 2 hari, berarti besoknya lagi kita Rabu Pak. Rabu ya. Oke, siap. Saya ingin mendengar hasilnya dari Pak Rudi saat melaksanakan kegiatan itu. Sangat luar biasa Pak, Bapak malah menyempatkan waktu untuk saya. Kebetulan saya ada waktu sekarang jam 8 sampai 15 menit. Oh begitu. Karena setelah ini saya ada jam di kelas, Pak. Setelah ini ada jam kelas akhir, sehingga saya hanya ada waktu kosong 8-15 menit.
Ada lagi Pak yang perlu saya tambahkan untuk Bapak mungkin? Saya kira sementara ini cukup Ya, Bapak. mudah-mudahan bisa memberikan kecerahan untuk Amin, Bapak amin, nantinya dalam amin, kegiatan ini kan semoga lancar Pak. Amin, Acara amin, besok. amin Bapak. Terima kasih. Mohon maaf Nggih. saya ada waktu. Nggih, ada Bapak, jam terima di kelas kasih. saya di kelas Pak Rasuki terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Kita saya Assalamualaikum. ketemu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang terakhir yaitu yang saya lakukan setelah saya melakukan pengamatan atau observasi terhadap coaching yang sudah dilakukan Pak Rasuki, saya melakukan percakapan pasca observasi. Kegiatan ini tujuannya yaitu untuk memberikan umpan balik pada proses yang telah dilakukan dan juga untuk menggali kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi setelah proses coaching dilakukan. Assalamualaikum Pak Rasuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini Selamat siang. siang. Alhamdulillah dari observasi yang dilakukan sama Pak Rudi, kegiatan coachingnya maksudnya, saya tadi kan juga mengamati keseluruhan, saya hadir. Menarik sekali Pak Rasuki, luar biasa. Jadi saya ikut hanyut di dalamnya dan tidak terasa saya juga sambil belajar loh Pak. Ternyata untuk membuat presentasi yang baik itu seperti apa yang disampaikan Pak Rudi tadi, mempersiapkan diri dengan baik, sumbernya terus banyak sekali tadi saya sambil belajar tadi akhirnya. Nggih, luar biasa. Nggih, Bapak, kalau begitu saya ada ini beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Rasuki. Boleh. Nggih. Kemudian yang pertama ini Pak, setelah melakukan coaching dengan Pak Rudi tadi, bagaimana perasaan jenengan? Saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa membantu menggiring untuk menemukan Pak Rudi dengan sendirinya permasalahan yang Pak Rudi hadapi sendiri. Sehingga saya sangat merasa senang karena bisa memberikan pemahaman kepada Pak Rudi sehingga Pak Rudi bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi tanpa sadar gitu, ternyata dengan umpan pertanyaan dari jenengan tadi, akhirnya Pak Rudi ternyata bisa menemukan masalahnya sendiri. Ini karena tadi saya amati memang Pak Rasuki membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggiring Pak Rudi. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua, dari proses yang menarik tadi, kalau boleh tahu apa saja yang sudah Pak Rasuki lakukan dalam proses coaching tadi? Jadi dalam proses coaching itu saya melakukan 3 kompetensi intinya. Yang pertama saya itu melakukan kehadiran penuh kepada Pak Rudi sehingga Pak Rudi itu terbuka dengan permasalahan sendiri. Kemudian saya itu mendengarkan dengan aktif rasa untuk bagaimana Pak Rudi itu benar-benar ada koneksi antara saya dengan Pak Rudi dengan permasalahannya dari Pak Rudi. Kemudian dari situ saya mencermati kata-kata atau kalimat kunci yang Pak Rudi keluarkan dari Pak Rudi sendiri. Kemudian saya mengajukan dari kalimat itu untuk mengembangkan potensinya dari Pak Rudi. Dan alhamdulillah Pak Rudi bisa menemukan dengan sendirinya permasalahan dari Pak Rudi. Begitu. Luar biasa. Jadi tahapannya alur kurva tadi sudah nggih. Jadi di sini Pak Rasuki 3 kompetensi itu sudah dilakukan semuanya nggih tadi. Hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan baik sehingga tercipta koneksi antara jenengan dengan Pak Rudi. Kemudian dari kalimat-kalimat atau kata-kata kunci tadi Pak Rasuki bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu nih Pak? Luar biasa. Terus kemarin kan pada saat pra observasi saya menanyakan indikator keberhasilan coaching jenengan itu apa? Nah, pertanyaan saya yang sekarang, apakah indikator yang sudah jenengan sampaikan kemarin pada saya itu pada proses coaching sudah berhasil Pak? Betul sekali Bu, saya itu target dalam pencapaian dalam percakapan coaching itu adalah untuk menemukan bagaimana Pak Rudi yang saya menjadi seorang kunci di proses ini, Pak Rudi dapat menemukan solusi alternatif pemecahan masalahnya untuk Pak Rudi sendiri dengan sendirinya. Dan alhamdulillah itu sudah bisa tercapai dengan Pak Rudi bisa membuat penalaran tersendiri bahwa untuk melakukan suatu presentasi yang baik ternyata harus seperti ini. Jadi Pak Rudi sudah menemukannya dengan sendirinya.
Kemudian dari proses itu saya sudah juga melakukan alur tirta untuk menggali potensinya Pak Rudi, mulai dari saya melakukan tujuan terlebih dahulu untuk percakapan ini, yang intinya nanti pada endingnya tujuan percakapan yang dilakukan ini bisa membantu untuk menemukan solusi alternatif yang dipermasalahkan Pak Rudi. Oke, Wah, luar biasa. Jadi inilah perlunya kita kemarin itu mengadakan pra-observasi ya di sini, sehingga pada pelaksanaan coachingnya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oke. Terima kasih sekali Pak Rasuki. Kemudian izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh. Jadi dalam proses coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Rudi, ini saya mengamati dari awal sampai akhir. Hasil pengamatan saya yang pertama, Pak Rasuki sudah kompetensi 3 itu sudah benar-benar dilakukan. Saya perhatikan tadi Pak Rudi hadir dengan penuh ya, terciptanya hubungan yang baik ya, seperti itu. Kemudian Pak Rudi juga menjadi pendengar yang baik tadi saya perhatikan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Rudi menyampaikan ini langsung Pak Rudi bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Rudi bisa tanpa sengaja ternyata bisa mengeluarkan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, dari tahapan alur tirta yang sudah dilakukan oleh Pak Rasuki, tahapannya dari tujuan, kemudian identitas masalah, kemudian sudah sampai rencana, sampai ke tanggung jawab, itu saya perhatikan tadi semua tahapan itu sudah dilakukan dengan runtut dan sangat menarik sekali tadi, sehingga saya perhatikan di sini Pak Rasuki bisa mengembangkan potensinya Pak Rudi tadi. Ya, alhamdulillah. Itu yang kemudian dari hasil pengamatan saya Pak, sedikit saja kalau secara proses bagus semuanya. Mungkin ada masukan dari saya, kalau melakukan coaching lagi mungkin cari waktu yang lebih longgar Pak, sehingga tidak terburu-buru dibatasi oleh waktu, sehingga nanti coaching teman kita yang masalah jadi bisa lebih leluasa. Tapi secara keseluruhan sangat luar biasa. Saya juga banyak belajar dari Pak Rasuki. Jadi saya terima kasih banyak. Nah, kalau boleh tahu ke depannya ini Pak, kompetensi apa yang masih ingin Pak Rasuki kembangkan lagi? Ya, saya itu dalam proses coaching, saya ingin lebih meningkatkan bagaimana nanti saya itu lebih mencermati kalimat-kalimat kunci atau kata-kata kunci yang sudah dikeluarkan oleh kunci, sehingga saya bisa menyusun atau membuat pertanyaan lebih berbobot lagi untuk bisa mengembangkan potensi pada kunci. Luar biasa. Jadi yang ingin lebih dikembangkan lagi yaitu bagaimana bisa lebih mencermati lagi kata-kata atau kalimat kunci, sehingga nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada teman yang ingin sharing-sharing tentunya begitu. Betul sekali. Mungkin itu saja Pak Rasuki. Ini tahapan dari pra-observasi, kemudian observasi sudah selesai, dan ini pasca juga sudah selesai. Terima kasih, dan mudah-mudahan kedepannya saya, Pak Rasuki, dan yang lainnya juga saling sharing, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita bersama-sama bisa kita selesaikan bersama. Betul Bu, betul sekali yang Ibu sampaikan tadi, kita harus saling sharing untuk bisa memecahkan masalah kita, mungkin dari teman, mungkin dari kita sendiri. Nggih, matur nuwun sangat waktunya Pak Rasuki. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya, dan tentunya untuk dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.